Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan Google Form. Pertama-tama kita buka di ini ya, Google Chrome. Kita klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ketik atau kita cari ini Google Form. Lalu kita langsung sign in atau bisa juga dari sini ya Bapak Ibu, kita masuk lewat sini juga bisa, sama saja, dari sini bisa, dari sini juga bisa. Nah sekarang kita buka dari sini saja ya. Nih kalau sudah tampilannya seperti ini, oh ya jangan lupa kita menggunakan email yang aktif ya, yang bisa kita gunakan dan juga terhubung dengan internet koneksinya. Jadi kita pilih yang kosong ini, kita klik. Nah di sini ada formulir tanpa judul, kita ganti. Kita contohnya kita mau buat penilaian akhir semester genap, contohnya seperti itu. Terus di deskripsi formulir bisa kita isikan tempat kita mengajar, SDN 5 Betung contohnya. Terus kita enter, kita isikan lagi contohnya isilah identitas dengan benar contohnya. Nah terus di bagian ini ada pertanyaan tanpa judul, kita klik, kita buat nama ya, nama peserta didik. Terus di bagian sini kita buat jawaban singkat, karena nama itu kan jawaban singkat, jadi kita pilih jawaban singkat. Terus jangan lupa wajib diisinya kita aktifkan sampai berwarna ungu seperti ini. Terus kalau kita mau menambahkan lagi, kita klik tambahkan pertanyaan ini ya. Nah maka dia akan muncul seperti ini. Lalu kita buat di sini kelas. Nah di sini kita ganti lagi dengan jawaban singkat. Lalu di sini kita aktifkan lagi. Setelah itu kita mau buat ini, tambahkan bagian. Ini beda ya, tambahkan bagian ini fungsinya untuk menambahkan bagian, bukan untuk membuat pertanyaan. Kalau membuat pertanyaan ini kita tambahkan pertanyaan. Kalau kita mau buat tambahkan bagian ini, dia tidak ada isian, cuman ada petunjuk, bukan untuk pengisian ya. Contohnya seperti ini, kita buat petunjuk umum contohnya. Petunjuk umum dalam pengerjaan soal. Nih contohnya nomor 1 di sini kita buat tema 5 contohnya. Kelas 3 seandainya kan. Nah, terus kita enter lagi. Kita bisa buat jawablah, bukan, contohnya seperti pilihlah jawaban yang paling tepat. Terus nomor 2,
Periksalah kembali jawaban sebelum dikirim. Nah, contohnya seperti itu ya. Terus kalau kita mau menambahkan pertanyaan, kita klik tambahkan pertanyaan ini. Nah, di sini baru kita buat soal nomor 1 contohnya. Contoh soalnya bisa cara manual kita ketik atau kita pilih dari bank soal. Contohnya kita dari bank soal. Kita cari di bank soal kita. Ini contohnya. Nah, seandainya soalnya seperti ini. Nah, kita copy soal dari sini, dari bank soal, Ctrl C, lalu kita masukkan di formulir, lalu kita paste. Nah, untuk pilihan gandanya juga seperti itu ya. Kita ambil dari bank soal, lalu kita pindahkan pilihannya, Ctrl C, terus kita masuk ke soal, kita letakkan di sini, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jangan lupa ini dipilih, berhubung ini pilihan ganda, jadi kita pilih pilihan ganda, lalu ini wajib diisi. Nah, setiap soal itu kan pasti ada kunci jawaban. Untuk menambahkan kunci jawabannya, kita bisa klik dari sini, kita ke atas, pilih di pengaturan, di umum tidak usah dicentang, kita biarkan kosong seperti ini. Terus di presentasi, kita tampilan link untuk menyerahkan ini, kita checklist ya. Terus pesan konfirmasi ini bisa kita isi, contohnya seperti ini, terima kasih sudah mengerjakan soal dengan baik. Nah, kita simpan, lalu kita buka pengaturan lagi di quiz, kita isi ini, jadikan ini sebagai quiz. Ini kita isi, terus yang ini tidak usah di checklist ya, karena ini kunci jawabannya, nilainya ya kita checklist, ini juga kita checklist, lalu kita simpan. Nah, terus kita kembali ke soal. Di sini ada kunci jawaban, kita klik. Nah, jawabannya itu yang mana, kita pilih jawaban yang benar. Seandainya jawabannya itu B, kita checklist, lalu kita kasih poin. Seandainya satu soal itu poinnya 10, kita kasih nilai 10, terus klik selesai. Nah, lalu untuk menambahkan soal pertanyaan yang kedua, yaitu kita tambahkan lagi pertanyaan dari tanda plus ini ya, kita klik, lalu kita buat soal yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, seandainya kita mau memasukkan gambar, kita ambil dari bank soal tadi, bisa dari searching di Google juga bisa. Nah, kita ambil dari bank soal ini aja ya, contohnya seperti ini. Kita cari yang ada gambarnya. Nah, ini contohnya. Kita klik ini, lalu kita klik Ctrl C dan PRTSC yang ada di keyboard. Ingat ya, Ctrl plus PRTSC ini kita klik bareng-bareng. Terus di bawah sini kita klik, kita buat pen. Nah, ini udah keluar ini, lalu kita klik pen,
lalu kita pastekan di sini. Nah, setelah kita pastekan, lalu kita crop. Kita kan mau ambil gambarnya ini saja, lalu kita crop di gambar, terus kita cut. Ada gambar gunting ini, kita cut, lalu kita klik file, kita buat file baru. Ini nggak usah disimpan ya. Terus kita pastekan. Setelah kita pastekan, kita simpan. Lalu kita kasih nama. Seandainya kita kasih nama A, kita save ya, kita simpan. Lalu kita kembali ke formulir. Kita klik yang ada ini, gambar ini ya, seperti gunung ini, kita klik. Nah, ini ada tulisan unggah, ada kamera, ada URL, ada foto, Google Drive, Google penelusuran gambar. Kalau dari Google penelusuran gambar ini kita bisa mengambil gambar dari Google ya. Nah, berhubung kita sudah mengunggah foto dari Bang Soal tadi, jadi kita pilih yang unggah, lalu kita cari filenya di picture tadi ya, tersimpan. Terus kita cari ke bawah. Nah, ini tadi kan gambar ini, kita klik, lalu kita klik open ini, open, lalu dia akan muncul. Nah, muncul di soal seperti ini. Nah, bagaimana pertanyaannya? Terus pertanyaannya kita kopikan dari Bang Soal tadi. Contohnya seperti ini. Nih, kita kopikan dari sini. Ctrl C, baru masuk ke formulir lagi. Lalu kita paste di sini, Ctrl T. Nah, terus ini kan masih ada pilihannya ini yang di soal, di Bang Soal tadi. Ini kita kopikan juga ini, Ctrl C, kita masukkan ke sini tadi. Kita paste. Nih, bisa kita rapikan kalau seperti ini. Nah, biar rapi. Terus ini nomor 4 kita turunkan, kita atur ya biar rapi. Nah, terus untuk pilihan gandanya kita kopikan juga dari sini. Kita copy, Ctrl C, lalu kita masukkan ke soalnya lagi. Kita letakkan di sini, lalu kita paste. Nih. Nah, sama seperti tadi ya, kita buat kunci jawaban. Nah, yang mana jawabannya? Seandainya jawabannya ini C, lalu kita kasih poin. Seandainya satu soal 10 tadi ya, lalu kita klik selesai. Nah, ini wajib diisi, harus diaktifkan ya sampai berwarna ungu seperti ini. Nah, ini contoh cara memasukkan yang soal yang ada gambarnya ya. Terus kalau kita mau menambahkan pertanyaan lagi, kita bisa klik tambahkan pertanyaan ini ya, tambah lagi. Nah, sekarang contohnya kita mau memasukkan nomor 3, soal yang berbentuk paragraf. Kita ambil dari Bang Soal lagi, kita cari yang soal berbentuk paragraf ya. Nah, ini contohnya. Ini kita pencet lagi Ctrl PRTC, terus yang ada di keyboard ya, terus
di sini kita klik pen, kita buat pen lagi, kita tulis pen lagi. Nah, ini sudah muncul, kita klik sama seperti tadi ya. Cara pengambilannya seperti yang soal gambar tadi. Lalu kita pastikan di sini. Nah, sudah dipastikan seperti ini. Lalu kita crop yang mau kita ambil. Nih contohnya. Nih ya, kita crop. Lalu kita cut yang ada gambar gunting di atas ini. Kita cut. Lalu kita buat file baru. Dan save. Lalu kita simpan. Ntar. Lalu kita pastikan dulu di sini ya. Pastikan. Nah, lalu kita simpan. Simpan, kita kasih nama seandainya B. Lalu kita simpan ya, kita simpan di picture. Nah, terus kita kembali ke soal tadi, formulir tadi. Kita klik yang ini lagi ya, tanda gambar ini. Kita klik. Lalu kita cari yang unggah, kita klik. Terus kita cari file yang kita kasih nama B tadi ya. Nih contohnya, kita klik, terus kita open. Kita tunggu sebentar. Nih, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu soalnya kita masukkan dari bank soal tadi. Nah, ini soalnya kan. Ini kita kopikan, Ctrl C. Lalu kita masukkan lagi ke form tadi, lalu kita pastikan. Nah, terus untuk opsinya juga kita copy dari bank soal tadi ya, ini dari A sampai D. Kita Ctrl C, lalu kita masukkan ke sini, kita paste lagi. Nah, ini jangan lupa ya, berhubung ini pilihan ganda ya, sudah kita klik yang pilihan ganda. Terus nah, kunci jawaban jangan lupa kita buat. Contohnya jawabannya ibu guru. Lalu kita kasih poin 10 tadi ya. Terus kita klik selesai. Ini jangan lupa wajib diisi, ini kita geser ke kanan sampai berwarna ungu seperti ini. Nah, demikianlah cara membuat soal baik yang menggunakan gambar, terus kalau dengan menggunakan soal kalimat seperti ini, dan cara membuat soal yang menggunakan paragraf. Nah, terus kalau sudah bikin soal seperti ini, lalu kita bagaimana cara mengirimkannya kepada siswa kita, Bapak Ibu? Kita klik ini ya, yang ada tulisan kirim paling atas ini, kita klik. Nah, kita pilih yang ini, di embed ini namanya. Nah, kita salin. Terus kita buka new tab yang di atas ini. Kita klik gg.gg, lalu kita enter. Nih, kita pastikan ke sini link kita tadi. Terus kita shorten URL ini, kita klik. Nah, ini kita buat penilaian akhir semester, kita singkat pas. Terus nama seandainya kita buat Bu Yanti. Nah, lalu kita shorten ini. Oh, sudah ada ya. Kalau dia tidak mau seperti ini, link tulisannya ada warna merah seperti ini, berarti sudah digunakan link nama ini ya. Kita ganti
Bu Hermi. Nah, coba kita shorten lagi. Nah, udah kan? Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita copy linknya, lalu kita mau kirim ke WhatsApp siswa seandainya. Lalu kita buka new tab, kita cari WA web. Nah, ini kita klik. Tunggu ya, lagi loading. Nah, seandainya kita mau kirim ke grup siswa kita, seandainya ini kita cari grup. Nah, ini contohnya grup, contohnya. Nah, lalu kita klik di sini, kita pastikan. Lalu kita kirim ya. Nih, kita kirim linknya. Lalu kita kembali ke formulir tadi. Oh, ini belum diperpendek tadi ya. Kita perpendek dulu ya. Nah, ini kita salin. Kita cari GG tadi. gg.gg, lalu enter. Nah, kita letak di sini ya. Nah, lalu kita masukkan. Tadi kan berhubung belum diperpendek URL-nya, alamatnya, kita pendekkan. Kita kasih nama pas Bu, pas kelas 3 Bu Yanti seandainya. Oh, sudah ada ya namanya. Ini kita ganti namanya Bu Hermi. Nah, ini kita copy, lalu kita kirim ke WA tadi. Seandainya ke sini, grup ke sini aja ya, ke sini, ke Paris. Lalu kita paste. Nah, lalu kita kembali ke soal, ke ini ya, ke formulir tadi. Nah, kita lihat di jawaban ini. Kita klik ini ya, klik yang tanda hijau ini, lalu kita buat di sini. Kita hapus dulu ini. Pas kelas 3. Buat, kita klik buat. Nah, seperti ini tampilannya. Berhubung belum ada siswa yang mengisi, jadi masih kosong ini ya. Nah, sekarang kita contoh, kita buka yang di WA di share ke siswa tadi. Kita klik, seandainya siswa mengisi ya, mengisi soal ini. Kita contohnya seperti ini, nama Budi seandainya, kelas 3. Terus kita klik berikutnya. Nih, lalu pilih seandainya jawabannya B. Terus ini, lalu ini. Nah, kirim, klik kirim. Ini seandainya siswa yang mengisi ya. Nah, ini deskripsi tadi kan kelihatan di sini. Terima kasih sudah mengerjakan soal dengan baik. Sekarang kita lihat skor. Siswa bisa melihat skornya ya. Nah, ini total poin 10. Berarti siswa tersebut benarnya cuma 1 ya. Nah, lalu kita lihat di formulir tadi. Nah, jawabannya sudah ada 1 orang yang isi ya, berarti. Nah, kita lihat
di sini tadi, di formulir tadi. Jawaban ini ya. Nah, ini kan sudah ada satu orang yang ngisi. Nah, terus kita kembali ke formulir tadi di pertanyaan. Nah, kalau mau mempercantik ini ya, ini soal tadi ya. Jawaban, ini pertanyaan. Nah, kalau mempercantik ini, kita tampilannya ini ya, kita pilih header, pilih gambar. Nah, contohnya terserah kita mau pilih yang mana, terserah. Terus kita pilih, nah seandainya kita pilih yang ini, kita klik sisipkan. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini ya. Terus ini warna temanya juga bisa dipilih. Seandainya kita mau pilih warna ini, nah maka dia akan berubah. Terus tampilan backgroundnya juga bisa kita pilih dari sini. Warna latar belakang ini kita pilih ini seandainya. Nah, ini kan makanya dia akan berubah seperti ini. Kalau kita pilih putih, maka tampilnya akan putih seperti ini ya. Terus ini juga gaya font ini, hurufnya ya. Nah, kalau ini kita masih menggunakan yang dasar, lalu kita bisa pilih yang, seandainya kita pilih yang lucu ini, nah maka tulisannya akan seperti ini bentuknya. Nah, seperti itulah ya Bapak Ibu cara pembuatan soal melalui Google Form. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.